Kirchhoff atau disebut juga dengan F3. Kita masuk pada dasar teori di mana hukum Kirchhoff itu adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial atau disebut juga dengan hukum tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887 pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff itu sendiri dia mengikuti kekekalan energi dan hukum kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini kami tertarik dalam menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah atau disebut juga dengan DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Hukum Kirchhoff sendiri dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kirchhoff 1 atau disebut juga dengan KCL dan Kirchhoff 2 atau sering disebut juga dengan KVL. Pada hukum Kirchhoff 1 yang disebut juga dengan current law atau Kirchhoff current law berbunyi demikian: arus total yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Sedangkan pada Kirchhoff 2 atau disebut juga dengan KVL, Kirchhoff Voltage Law, memiliki bunyi sebagai berikut. Total tegangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau berikut adalah susunan dari flowchartnya agar kita dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan pada PET simulasi. Yang pertama-tama itu kita akan membuka PET, kemudian kita akan pilih arus konvensional, kemudian membuat rangkaian listrik, kemudian setelah itu kita set variabel rangkaiannya, kemudian hitung arus dan tegangan listrik pada data praktikum dan ukur datanya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel perhitungan dan tabel pengukuran. Kemudian kita memasukkan data perhitungan dan data yang terukur. Kemudian kita akan menghitung value error. Kemudian kita akan menarik kesimpulan dan selesai. Baiklah, kemudian kita akan lanjut pada video untuk dalam percobaan menggunakan PET. Di sini saya akan menjelaskan sedikit alat-alat yang akan kita pakai dalam PET simulasi. Yang pertama ada PET itu sendiri yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan praktikum. Yang kedua ada wire, kemudian yang ketiga itu ada baterai untuk sebagai sumber energinya, kemudian yang keempat itu ada resistor, kemudian yang kelima ada voltage. Baiklah, yang pertama-tama itu kita lakukan adalah kita klik show current, kemudian konvensional, kemudian label supaya kelihatan dengan values-nya. Kemudian kita lihat di sini ada pada baterai satunya ada 60 volt, kemudian baterai 2-nya ada 40 volt. Kemudian di sini ada arus yang mengalir. Kemudian di sini pada R1-nya 1000 ohm, kemudian R2-nya 570 ohm, kemudian di yang R3-nya 100 ohm. Baiklah, kita akan mencoba menggunakan voltmeter atau voltage. Di sini kita ukur dan kita mendapatkan hasil min 49,80. Kemudian kita tes pada R2. Di sini kita dapat lihat dia voltage-nya sebesar 29,79 volt. Kemudian kita tes pada R3, kita dapat 10,21 volt. Baiklah, kita akan menggunakan current atau untuk menghitung ini arusnya. Yang tadi voltage itu adalah tegangan. Kita atur terlebih dahulu.
Baiklah, di sini kita mendapatkan arusnya sebanyak 0,10 dan kita dapat melihat arusnya saat masuk ke dalam pembahasan. Pada hasil dari data-data yang telah kita peroleh, pada tabel pengukuran dan perhitungan kita dapatkan adalah meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam suatu nilai I dan V-nya, tetapi selisih nilai perhitungan dan pengukurannya tidak terlalu jauh berbeda. Pada perhitungan manual dengan hukum Kirchhoff menandakan bahwa hukum Kirchhoff itu sendiri sudah terpenuhi. Baiklah, kita akan masuk pada kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, maka kita peroleh yaitu suatu kesimpulan. Yang pertama, sifat rangkaian seri. Besarnya arus yang melewati atau mengalir pada masing-masing komponen atau beban adalah sama. Kemudian rangkaian seri sering juga disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Karena itu, sumber tegangan akan dibagi ke dalam banyaknya komponen yang dirangkai secara seri. Kemudian kita masuk pada yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Masing-masing beban mendapatkan tegangan yang sama. Besarnya arus yang mengalir pada beban bergantung pada besar kecilnya suatu hambatan. Kemudian berikut hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil daripada hambatan seri. Akibatnya arus total yang mengalir akan semakin besar. Kemudian yang ketiga, hubungan pada arus beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah makin besar hambatan, maka makin kecil arus suatu tegangan. Dengan demikian, arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Dinyatakan dengan